Pada bab keempat ini kita akan membahas mengenai perhitungan tetapan kesetimbangan, di mana ada 3 jenis kasus atau 3 kondisi kasus ya lebih tepatnya di dalam soal-soal tetapan kesetimbangan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oh ya, halaman saya bisa kalian cek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Jadi untuk perhitungan tetapan kesetimbangan tuh kita biasanya temukan 3 kondisi. Yang pertama, kita disuruh mencari tetapan kesetimbangannya untuk keadaan yang sudah setimbang, untuk reaksi yang sudah setimbang. Tapi kita juga akan ditanya bagaimana tetapan kesetimbangannya jika kita belum mengetahui reaksi-reaksi pada keadaan setimbang. Jadi hanya pada keadaan awal aja. Dan yang terakhir, kita disuruh mencari tetapan kesetimbangan ketika kita tidak mengetahui konsentrasi dari senyawa dalam reaksi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas menentukan tetapan kesetimbangan dari keadaan setimbang. Kita disuruh menghitung Kc-nya dari reaksi hidrogen ditambah gas iodida menjadi 2Hi. Di mana konsentrasi saat keadaan setimbang dan suhu 25 derajat Celcius adalah H2-nya 0,0505 m, I2-nya 0,0498 m, dan Hi-nya 0,389 molar. Karena dia dari keadaan setimbang, langsung aja kalau gitu kita masukkan ke rumus Kc, yaitu konsentrasi dari produk pangkat koefisiennya, yaitu konsentrasi Hi pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 kali konsentrasi I2, dan kita masukkan nilai-nilai yang tadi dan kita dapatkan Kc untuk keadaan setimbangnya adalah 60,2. Sekarang bagaimana jika kita disuruh menghitung Kc dari keadaan awal? Jadi kita disuruh menghitung ketiga konsentrasi saat keadaan setimbang dengan konsentrasi awalnya ini konsentrasi H2 0, dia ada 0 di sini, itu maksudnya awal. Ini untuk soal ini disamakan dengan konsentrasi I2-nya yaitu 0,2 molar dan Kc-nya adalah 64,0. Nah, kita jawab. Yang pertama, biar gampang kita bikin tabel seperti ini. Jadi ada waktu awal konsentrasi, kemudian waktu reaksi, dan waktu keadaan setimbang tuh bagaimana. Jadi kita buat kayak gini dengan masing-masing senyawa. Nah, pada keadaan awal itu kan ada 0,2 molar H2 dan 0,2 molar I2, ya kan, dari informasi soalnya. Sedangkan pada keadaan awal otomatis belum ada Hi yang terbentuk, itu dia masih 0. Dan saat reaksi ini saya tulis minus X untuk H2 dan I2 juga minus X, sedangkan untuk Hi 2X. Nah, X ini sendiri adalah banyaknya reaktan yang terpakai dalam reaksi. Di kasus ini ada banyaknya H2 yang terpakai atau banyaknya produk yang dihasilkan. Di sini adalah 2X ini. Jadi dari koefisiennya ini kita bisa tahu bahwa setiap 1 mol H2 dan 1 mol I2 yang saling bereaksi, dia menghasilkan 2 mol Hi. Jadi ini 2X ini dari koefisien persamaan reaksinya. Dimana waktu keadaan setimbang, maka konsentrasi masing-masing senyawa adalah H2 ini dikurangi dengan H2 yang terpakai saat reaksi dong, otomatis jadi 0,2 minus X. Untuk I2 juga kayak gitu, jadi waktu keadaan setimbangnya itu konsentrasinya adalah konsentrasi awal dikurangi konsentrasi yang habis terpakai untuk reaksi dengan H2, sehingga konsentrasi untuk keadaan setimbangnya adalah 0,2 minus X. Dan waktu keadaan setimbang Hi kan otomatis ya tetap 2X yang terbentuk. Nah, untuk itu langsung aja kita masukkan untuk persamaannya H2 plus I2 menjadi 2Hi. Kc-nya adalah konsentrasi Hi pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2.
kita masukkan kan, tapi kan kita nggak tahu nih konsentrasinya waktu keadaan setimbang berapa ya kan. Tadi kan kita dapatkan dalam bentuk X itu kan, variabel yang tidak diketahui itu. Jadi kita masukkan, kita didapatkan Kc-nya 64 sama dengan konsentrasi Hi tadi 2x kuadrat dibagi dengan 0,2 minus x dikali dengan 0,2 minus x, atau ini kan kalau gitu sama aja 0,2 minus x pangkat 2. Nah, kita akarkan 2 semuanya. Ini kita akar, ini kita akar. Dan kita dapatkan maka 8 sama dengan 2x dibagi dengan 0,2 minus x. Kemudian perkalian silang antara 0,2 minus x dengan 8, dan kita dapatkan x-nya adalah 0,16. Tapi kan yang ditanyakan itu tadi adalah kita disuruh menghitung konsentrasi ketiganya saat keadaan setimbang. Sedangkan x ini adalah konsentrasi yang digunakan untuk bereaksi. Jadi belum selesai sampai di sini kita. Setelah kita mengetahui jumlah x, maka kita cari konsentrasi saat setimbang, yaitu dengan persamaan yang ini tadi, waktu setimbang konsentrasinya segini. Kita masukkan, maka konsentrasi H2 adalah 0,2 minus 0,16 kemudian 0,04. I2 juga gitu konsentrasinya 0,04. Dan untuk HI karena dia adalah 2 kali X, maka konsentrasinya 0,32 molar. Nah, sampai situ untuk yang perhitungan dari konsentrasi awal ya. Sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan dari konsentrasi yang tidak diketahui. Jadi kita punya larutan sebanyak 35,7 gram PCl5 yang sebanyak 5 liter dan dipanasi hingga 250 derajat Celcius hingga setimbang. Setelah dianalisis terdapat 7,87 gram klor, gas klor. Kita disuruh menghitung Kc-nya. Dan untuk persamaan reaksinya seperti ini. PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2 dan kembali lagi menjadi PCl5. Yang pertama kita pasti cari dari konsentrasi awal dari PCl5, yaitu kan konsentrasi rumusnya mol per liter. Kita masukkan mol, kita cari dulu mol dari PCl5. Mol kan gram per mr, jadi 35,7 dibagi 208. Molnya adalah 0,1716, sehingga konsentrasinya 0,1716 mol dibagi dengan 5 liter tadi, dan kita dapatkan konsentrasinya 0,343. Setelah kita dapatkan konsentrasi awal dari PCl5, kemudian kita hitung konsentrasi Cl2 saat keadaan setimbang. Kan tadi diketahuinya kayak gitu soalnya. Jadi kita cari dulu molnya, kan diketahui gram saat Cl2 saat setimbang adalah 7,87 dibagi dengan mr-nya Cl2, maka kita dapatkan molnya 0,111 mol. Sehingga konsentrasi dari Cl2 adalah 0,111 dibagi 5 liter, yaitu 0,0222 molar. Nah, kita bikin lagi tabel kayak tadi. Jadi kita buat awal reaksi dan waktu keadaan setimbang untuk tiap senyawa di dalam reaksi tersebut. Dan untuk PCl5 waktu keadaan awalnya kan dia 0,343 ini. Dan kan rumusnya kayak gini. Jadi waktu keadaan awal PCl3 dan Cl2-nya ini 0 masihan ya kan? 0. Nah, waktu reaksi PCl5 yang berkurang adalah sebanyak X minus X yang menghasilkan plus X dan plus X PCl3 dan plus X Cl2 karena koefisiennya masing-masing 1 ya. Jadi ini pun reaksinya juga 111. Sehingga saat setimbang kita kurangkan ada konsentrasi awal PCl5 dengan konsentrasi PCl5 setelah reaksi, yaitu 0,0343 kurangi X. Sedangkan untuk PCl3 itu kan tidak diketahui konsentrasi saat setimbang, jadi masih X.
Dan untuk Cl2 konsentrasi saat setimbang kan udah kita hitung tadi, yaitu 0,0222. Padahal dia waktu reaksi itu dia menghasilkan hanya 1X. Sehingga bisa disimpulkan besarnya X adalah 0,0222. Sehingga dari ketika kita sudah menemukan X, maka kita bisa menghitung PCl5 waktu setimbang konsentrasinya adalah berapa. Itu jawabannya 0,0121 molar. Maka tetapan kesetimbangannya adalah PCl3 dikali konsentrasi Cl2 dibagi dengan konsentrasi PCl5. Kita masukkan angkanya dan kita dapatkan Kc-nya adalah 4,07 kali 10 pangkat minus 2. Jadi untuk menghitung tetapan kesetimbangan yang perlu kita ketahui adalah konsentrasi tiap-tiap senyawa ya, otomatis, sehingga perlu kita gunakan metode tabel tadi, dan juga untuk kita harus sudah bisa fasih dalam mengerjakan konversi mol dari gram dengan ml, juga konversi molar dari mol per liter. Nah, sampai situ aja untuk perhitungan tetapan kesetimbangan. Langsung saja di sini kita masuk ke tetapan kesetimbangan tekanan parsial di bab kelima. Oke, sampai jumpa.